Halo pemirsa, kembali bersama kami Akademi Ali Arkam. Kali ini kita akan melanjutkan kelas filsafat untuk masa kita di sesi ke-13 praktik politis. Ya, teman-teman, kita akan membahas tentang praktik politis. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang praktik politis borjuis. Kemudian setelah itu, kita baru akan masuk ke dalam pembahasan praktik politik proletariat. Ya, praktik politik borjuis. Nah, kita mesti memahami ya, praktik politis borjuis ini dalam rangka modus produksinya, modus produksi kapitalisme yang bergerak ya, ada pergeseran, ada perubahan dari feodalisme ke kapitalisme. Para borjuis ini melakukan ya, cara produksi mereka ini tidak serta-merta atau keajaiban, tapi melalui sebuah revolusi ya, yang paling terkenal juga adalah revolusi Prancis, dan raja dan ratu Prancis pada waktu itu dipenggal ya. Dan itulah kemenangan revolusi borjuis yang tetap ada ya sampai sekarang. Nah, ketika dulu modus produksi feodalisme sebelum kapitalisme ada, ya para pemilik tanah, kemudian bangsawan, raja, bahkan juga gereja ya, ini yang mengendalikan modus produksi pada waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu ada revolusi borjuis dan pemilik-pemilik modal inilah yang akhirnya berkuasa. Mereka menggantikan para pemilik tanah, kemudian mereka menggantikan cara kerja yang semula dianggap sakral ya. Kemudian di dalam masanya kapitalisme, semua kerja diganjar dengan upah. Nah, inilah yang menjadi kerangka untuk kita memahami tentang praktik politis borjuis. Nah, praktik politik borjuis ini memakai instrumen atau perangkat atau situs tertentu. Jadi mereka tidak seperti katakanlah raja, bangsawan, atau paus, gereja. Mereka memakai instrumen ya, mereka ada perangkat-perangkat tertentu yang mereka pakai untuk melancarkan praktik politis mereka. Saya memberikan beberapa contoh di sini, ada 3. Pertama adalah perangkat represif, ya, misalnya tentara, polisi, paramiliter. Inilah perangkat-perangkat yang turut melancarkan praktik politik borjuis. Untuk apa? Untuk melanggengkan atau memperpanjang napas modus produksi mereka, itu kapitalisme. Jika ada berani yang melawan, mau mencoba untuk mengusik modus produksi ini, ya tentu saja perangkat represif ini akan yang turun tangan. Tentu tidak pernah ada ya pemilik modal itu yang turun tangan sendiri untuk mengatasi gejolak sosial tertentu, pasti tentara atau polisi. Dan ini yang sangat wajar atau lumrah terjadi di negara kita ya, jika misalnya ada konflik agraria dan sejenisnya, tentu tentara, polisi, atau paramiliter itulah yang akhirnya turun tangan. Kemudian yang kedua adalah negara. Melalui negara, melalui hukum, melalui perangkat-perangkat yang dimiliki oleh negara, ini turut menguntungkan atau mengukuhkan ya modus produksi kapitalisme. Karena ya negara ini punya peran penting untuk justru mendukung ya atau malah menetapkan sebuah modus produksi kapitalisme ini. Dan yang ketiga adalah parlemen.
Ya, melalui pemilihan elektoral ya sangat jarang ya di negeri kita ini orang-orang yang kekurangan, orang miskin, orang kelas pekerja itu bisa mendapatkan kursi di perwakilan rakyat. Padahal namanya sendiri perwakilan rakyat, tapi yang duduk di sana terlihat dari kebijakan-kebijakannya tidak mewakili rakyat. Disinilah parlemen berfungsi untuk menjadi ya instrumen praktik politis borjuis untuk menetapkan, melanggengkan modus produksi mereka dan menguntungkan para pemilik modal ini. Ya, dari sini kita lihat bahwa praktik politis borjuis mereka, meskipun mereka tidak punya kekuasaan dalam artian menjadi seorang raja atau bangsawan atau ratu Inggris gitu, mereka melakukan praktik politik mereka ya melalui perangkat-perangkat seperti ini. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan praktik politik proletariat? Nah, pertama kita lihat ada perspektif objektif dan bukan perspektif subjektif ya. Yang ini akan menjadi pembeda yang cukup ketara dengan praktik politik borjuis. Karena jika perspektifnya subjektif, maka dari sudut pandang borjuis menganggap oh ya kami ini ingin melanggengkan tatanan yang ada, sedangkan kaum pekerja ini ingin katakanlah revolusi atau menggantikan tatanan yang ada dengan tatanan yang baru. Oh ini hanya perbedaan sudut pandang saja. Nah, inilah mungkin gagasan yang semacam ini sering kita dengar untuk yang paling umum berkembang ya selama ini. Namun jika perspektif itu objektif, maka kita akan lihat bahwa tatanan yang ada sekarang, modus produksi kapitalisme itu memang eksploitatif ya, dan hanya menguntungkan segelintir orang, sedangkan kebanyakan orang diperah habis-habisan untuk mendulang profit bagi yang memiliki modal. Nah, inilah diperlukan untuk suatunya pembaharuan. Inilah sebenarnya perspektif yang objektif ya, bukan subjektif. Oleh karena itu, praktik politik proletariat harus menaklukkan ide-ide lama lantas membangun yang baru. Ya, ide-ide ya, gagasan, ideologi, idealisme, dan sejenisnya inilah yang mesti dilawan terlebih dahulu, kemudian lantas membangun yang baru. Di Indonesia kita dikenal sebagai negara yang religius ya. Disinilah peran ideologi agama ini kan sangat menyetir atau sangat dominan ya di dalam pemikiran masyarakat Indonesia yang seringkali justru turut mengesahkan praktik kapitalisme ini. Misalnya ya ketimpangan sosial ini sudah ada dari dulu dan sudah ditentukan dari Tuhan misalnya. Dan tidak perlu diubah karena memang ini sudah kehendak Tuhan. Inilah sebenarnya ide-ide semacam ini yang perlu dilawan dan kita perlu membangun yang baru. Ide-ide proletariat berdasarkan perjuangan kelas ya yang menuntut untuk terjadinya revolusi. Jadi bukan berdasarkan teori atau teori yang dikerjakan di belakang meja, di dalam ruang kerja yang nyaman dan sejenisnya. Ide-ide ini berdasarkan perjuangan kelas ya, yang menuntut untuk terjadinya revolusi. Jadi ada praktik yang kemudian diabstraksikan ya dalam teori. Praktik politik proletariat punya satu tujuan yang jelas ya, karena mereka memperjuangkan berdirinya sosialisme yang pada akhirnya bertransisi menuju komunisme.
Nah, inilah yang penting sekali ya untuk melihat bahwa aksi-aksi massa, praktik politik yang ada di sekitar kita atau selama ini berlangsung ini kita bisa nilai mereka ini sebenarnya tujuannya apa, bertujuan ke arah mana, eh, apakah jelas sesuai dengan praktik politik proletariat. Inilah yang kita bisa tentukan. Jangan-jangan hanya aksi-aksi massa tanpa ada kejelasan, tanpa ada tujuan, tanpa ada sebuah semangat ya untuk menuju ke sosialisme. Inilah yang penting sekali dalam praktik politik proletariat. Oleh karena itu, di dalam praktik ini kita tidak bisa lepas ya dari apa yang disebut sebagai kekerasan. Kekerasan inilah yang seringkali ditanggapi atau mendapatkan reaksi dari katakanlah kaum agamawan, kemudian yang moralis begitu, melihat bahwa kekerasan ini tidak bisa ditolerir. Ya, harus memperjuangkan praktik politik yang damai. Namun kita mesti lihat di dalam peta bahwa dunia kita kan sedang dikuasai oleh modus produksi kapitalisme, di mana tatanan yang lama ini tentu orang-orang yang berkuasa di dalam tatanan lama tidak akan mau mengubah tatanan lama mereka menjadi tatanan yang baru. Tentu tidak mungkin mau untuk mengubah keuntungan mereka ya, tidak mau mengusik keuntungan mereka. Oleh karena itu, kekerasan, seperti kita lihat dari slide yang di awal, bahwa kekerasan ini juga datangnya ya dari para borjuis atau perangkat-perangkat instrumen praktik politik borjuis ini. Nah, sedangkan proletariat mereka tidak punya senjata, mereka tidak bersenjata ya seperti prajurit. Ya, kekerasan tentunya datang dari yang memiliki senjata. Ya, selanjutnya satuan transformasi situasi objektif dengan transformasi diri. Nah, kita perlu ingat dengan tesis ke-11 Marx ya, atas Feuerbach, para filsuf hanya menafsirkan dunia, tapi seharusnya para filsuf itu mentransformasinya, mengubahnya. Jadi ada situasi ya, kondisi realitas sosial yang objektif ini perlu diubah sembari juga transformasi diri atau transformasi masyarakat massa yang secara bersamaan transformasi realitas sosial dan juga massa ini berjalan bersamaan. Atau dengan kata lain, transformasi diri inilah juga mengubah situasi objektif, dan situasi objektif juga mengubah masyarakat atau transformasi diri itu. Nah, oleh karena itu kita lihat satu gagasan yang penting ya di dalam Marxisme, yaitu praktik mendahului teori. Praktik mendahului teori. Bukan berarti teori itu tidak penting, tapi praktik manusia inilah yang akhirnya menelurkan teori-teori yang ada. Nah, Marxisme sendiri atau Karl Marx sendiri juga tidak hanya sekedar berteori, tapi dia berpraktik, kemudian dia menelurkan teori-teorinya. Nah, terakhir, relasi-relasi abstrak mengondisikan setiap praktik yang pada akhirnya bergantung pada relasi sosial atau relasi kelas. Nah, dari sinilah praktik politik menjadi instrumen perjuangan kelas. Nah, ini yang membedakan dengan instrumen praktik politik borjuis tadi, di mana mereka menggunakan negara, parlemen, dan perangkat represif. Nah, sedangkan praktik politik proletariat ini menggunakan perjuangan kelas, kemudian ada aksi massa, kemudian ada partai politik, ya, kritik ideologi dan semacamnya. Inilah yang menjadi perjuangan-perjuangan kelas mereka dan bukan dengan represi ya, seperti yang dilakukan oleh para perangkat dari praktik politik borjuis.
Ya, jangan lupa subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di sesi berikutnya.